Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, di mana hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu itu boleh masuk dalam hati kami dan kami boleh menjalankannya di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang hina dina ini, sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan, dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan pada siang hari ini Tuhan. Kami berdoa biarlah nama Tuhan ditinggikan Tuhan. Dan kami di dalam nama Tuhan Yesus mengusir segala anasir jahat untuk keluar daripada ruangan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yudas ya. Yaitu sebelum kitab Wahyu. Yudas pasal pertama ayatnya yang ke 20 sampai 21. Yudas pasal yang pertama ayat 20 sampai 21. Sesudah dapat mari kita membaca secara bersama-sama. 1, 2. Yudas 1 ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu sendiri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara sekalian, jaminan keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita dan juga tanggung jawab kita sebagai orang Kristen di hadapan Tuhan adalah berjalan secara bersama-sama. Ketika kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup kita belum berakhir. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Kita harus setiap hari berjalan di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Kita harus terus berjalan di dalam firman-Nya dan di dalam terang daripada Tuhan. Saat ini maka Yudas, yaitu adalah murid daripada Tuhan Yesus, dia memberikan peringatan kepada kita, yaitu ada 4 peringatan diberikan pada kita, dikatakan di dalam ayat 20. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ayatnya yang ke-20. Ya, dikatakan di sini akan tetapi kamu. Ini adalah penekanan yang diberikan di dalam ayatnya yang ke-7. Ya, penekanan ini ada di dalam ayatnya yang ke-17 ya. Saya bacakan di dalam ayat 17 demikian. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kamu ya, supaya kamu itu tetap ingat ya akan, jadi penekanan itu diulangi lagi sekarang ini. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, yaitu menunjukkan kepada isi dari ajaran Kristen ya, seperti di dalam ayat ketiga di dalam Yudas ini. Yaitu dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yaitu supaya kita itu tetap itu mempertahankan iman kita ya, tetap mempertahankan iman kita yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, yaitu iman kita yang kita peroleh daripada Allah Bapa dengan mengutus anaknya Yesus Kristus ya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Apa artinya paling suci di sini? Paling suci di sini adalah
menunjukkan sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah yang bila dipahami dan dilaksanakan secara benar akan membawa kepada kehidupan yang suci. Dengan kata lain adalah bahwa iman yang paling suci dibangun atas dasar hubungan kita dengan Allah yang benar secara pribadi. Atas dasar pengenalan kita siapakah Allah yang sejati itu. Yaitu kita menyembah kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu esensi. Menerima penebusan daripada anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengalirkan darahnya bagi kita demi menebus dosa-dosa kita. Dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dalam menjalankan kehidupan Kristen kita sehari-hari. Dipimpin oleh firman-Nya yang berbicara kepada setiap kita melalui Alkitab. Yang setiap kali kita bersaat teduh, kita berdoa setiap pagi kita bangun. Di dalam kesepian, di dalam kesendirian kita pada Tuhan. Maka Tuhan berbicara kepada kita. Dan maka kita berespon kepada panggilan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, kita berespon, kita mau berinteraksi, kita tidak berdiam pasif, tapi kita mau berespon terhadap panggilan Tuhan. Dan itulah firman Tuhan yang mengubah hidup kita, yang memberikan hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan dan memberikan kita semakin hari semakin kudus. Semakin hari hidup kita semakin suci, karena kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara sekalian, maka kita tidak lupa akan firman Tuhan. Kita memikirkan sesuai dengan firman Tuhan. Memikirkan pikiran Tuhan. Memikirkan pikiran sesuai dengan firman Tuhan yang telah diwahyukan di dalam Alkitab. Untuk membangun hidup kita orang Kristen. Ya, orang Kristen itu harus dibangun imannya yang paling suci, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan wahyu yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kita, yang telah dituliskan di dalam firman Tuhan dalam perjanjian baru, dan juga nabi-nabi menuliskan dalam perjanjian lama. Yang membangun iman kita, yang telah diinspirasikan oleh Roh Kudus, yang diilhami oleh Roh Kudus. Para penulis Alkitab menuliskan Alkitab ini berdasarkan fakta dan kehidupan mereka sehari-hari dengan Tuhan Yesus yang mereka adalah saksi mata. Nah, maka itu saudara sekalian, di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian, bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu itu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, supaya kita tetap berada di dalam Kristus, ya, dikatakan di dalam Yohanes 15 bahwasanya kita harus bersatu dengan Kristus seperti apa? Ranting dengan batang pohon. Bahwa Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah cara-caranya sehingga kita bisa menghasilkan buah. Dan kita melihat ada 3 orang pemuda yang dibuang di Babilonia. Mereka itu adalah siapa? Mesak, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketiga pemuda ini, ya, ketika dibuang di pembuangan, mereka itu diangkat oleh raja untuk menjadi pegawai raja, yaitu pemuda yang paling cerdas. Dan pada waktu itu mereka ada perayaan orang-orang Babel untuk menyembah kepada patung lembu emas. Maka dibunyikanlah sangkakala, bunyi seruling dan tiupan musik. Setiap orang yang telah mendengar semua tiupan seruling atau musik ini, semua orang harus menyembah kepada patung emas yang tinggi sekali, ya. Maka pada waktu diadakan upacara itu, semua orang-orang yang ada di dalam upacara itu yang hadir semua menyembah kepada patung lembu emas ini. Tapi hanya 3 pemuda ini yang diuji imannya, mereka tetap berdiri dan tidak mau menyembah patung emas karena mereka percaya kepada Yahweh, Tuhan Allah yang Esa. Ya, percaya kepada
Tuhan Allah, Allah Bapa kita, Allah Tritunggal, pada Allah Yahweh. Mereka tidak mau mereka menolak untuk sujud menyembah pada patung emas itu, patung lembu emas itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ketiga orang ini dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan pada waktu itu ketiga orang itu dibakar, ya, ujian imannya itu. Maka mereka tidak akan menolak, ya, mereka mengatakan meskipun kami akan dibuang ke dalam perapian ini, kami tetap tidak akan, atau kami selamat ataupun tidak, kami tetap tidak akan menyembah kepada patung lembu emas. Akhirnya mereka dibuang, dan ketiga orang ini ada 4 orang berada di tengah-tengah itu, yaitu seperti anak dewa dikatakan. Itu adalah preinkarnasi daripada Tuhan Yesus. Jadi berjalan di dalam tengah perapian itu dan mereka tidak hangus mati, ya. Jadi iman mereka itu iman yang paling suci, ya. Mereka itu tetap bertahan di tengah perapian yang menyala-nyala itu. Dan maka raja itu marah sekali, dan dia kok nggak mati-mati, lalu dikasih api yang paling besar, ya, dinyalain. Akhirnya orang yang menyalakan api itu mati karena dekat sekali dengan tugu itu dan kepanasan. Tetapi setelah lama-lama raja melihat orang ini kenapa tidak meninggal, tidak mati, tidak hangus dibakar oleh api, ya kan? Kalau orang mati aja dibakar dan sudah menjadi abu kan, tinggal tulangnya aja. Tapi orang ini tetap aja di dalam api itu. Akhirnya raja menyuruh, ya, pegawainya untuk mematikan perapian itu dan disuruh keluar. Maka 3 orang pemuda ini keluar dengan hidup-hidup dan tidak ada sedikit bau asap pun tidak ada. Nah, inilah ajaibnya Tuhan kita ini. Maka firman Tuhan itu adalah menguji kita, memberikan kita iman yang murni seperti seperti suatu emas yang diuji, ya, dengan api, dan kita timbul seperti emas. Kalau kita diuji, kita timbul seperti emas, kata Ayub. Ya, jadi kita tidak peduli kepada sekeliling kita. Kita tidak peduli keadaan kita. Kita tetap teguh kepada iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah kita dengar sejak kita masih kecil ataupun kita sudah dewasa. Tapi kita sudah dengar Injil Tuhan Yesus yang datang dari surga. Ya, Dia datang menjadi manusia. Ya, dia rela membatasi dirinya, ya, dan dia rela untuk mati bagi kita semuanya, untuk menebus dosa-dosa kita. Ini adalah kasih Tuhan yang telah datang kepada kita. Maka kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hidup kita itu tetap di dalam Dia. Dan hidup kita itu berakar di dalam Kristus dan dibangun di dalam Kristus. Ya, hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, maka saudara sekalian, marilah kita, ya, selalu membangun iman kepercayaan kita, membangun diri kita sendiri dengan iman kita, yaitu berdasarkan firman Tuhan yang kudus. Karena firman Tuhan itu berkuasa dan menyucikan hidup kita. Firman Tuhan itu menguduskan hidup kita. Pada waktu kita merasa takut, Tuhan berbicara kepada kita. Pada waktu kita membenci seseorang karena sakiti hati kita, maka Tuhan berbicara pada kita supaya kita mengasihi, ya, supaya kita mengasihi. Yang kedua, saudara, dikatakan di sini, ya, bukan hanya kita membangun iman kita di atas iman kita yang paling suci, tetapi juga saudara sekalian? Berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus mengacu kepada pengalaman Kristen yang diam dalam persekutuan dengan Allah melalui Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, bukan hanya kita membangun iman kita di atas dasar iman kita yang paling suci, tapi kita juga berdoa dalam Roh Kudus. Ya, bahwa kita boleh berdoa dengan bersandar kepada kuasa dan kekuatan daripada Roh Kudus. Bahwa Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Kita melihat Roma 8 ayat 9, ya saudara sekalian.
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kemudian Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Maka pada waktu itu seorang murid datang pada Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Seperti kita tadi berdoa-doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Jadi seperti sebagai seorang Kristen kita tidak berdoa kadang out of context ya, kita berdoa seperti orang-orang duniawi ya, meminta kekayaan, meminta berkat, dan kita tidak tahu firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani mengatakan apa? Bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa untuk mengambil cawan ini lalu daripadaku, kata Tuhan Yesus, supaya kepahitan daripada jalan salib itu bisa dihindari. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Tuhan lah yang jadi. Dan kita melihat para murid meminta pada Tuhan Yesus untuk mengajar mereka berdoa. Ya, maka Tuhan mengajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka doa Bapa kami ini adalah sebagai suatu patokan bagi kita orang Kristen untuk berdoa setiap hari. Ya, padahal kita mau bekerja, padahal kita bangun tidur, kita doa ini. Nah, demikianlah kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Karena melalui Roh Kudus kita menyebut ya Aba, ya Bapa. Ya kan? Di dalam Roma tadi. Dengan Roh Kudus kita berseru kepada Allah, kita adalah Bapa kita. Dan Roh Kudus menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak bisa terucapkan. Maka mari saudara sekalian, kita orang Kristen, kita juga harus belajar berdoa. Pada waktu kita ditunjuk untuk berdoa, kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan dengan pertolongan daripada Roh Kudus dan membimbing kita. Nah, kemudian yang ketiga saudara, bagaimana seharusnya kita memperkuat iman kepercayaan kita, membangun iman Kristen kita di atas dasar iman kepercayaan paling suci. Yang ketiga adalah pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah. Ya, ayat 21a. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah, artinya hidup dekat kepada Allah dan umatnya, ya. Tidak mendengar kepada pengajaran-pengajaran palsu yang akan menarik kita jauh daripada Dia. Di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku ini. Jikalau kamu menuruti firman perintahku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Peliharalah dirimu melengkapi apa yang sebelumnya, yaitu yang sudah dikatakan dalam ayat pertama dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Sekali seseorang menyadari bahwa ia walaupun tidak layak menjadi objek kasih daripada Allah, bahwa Allah mengasihi kita semuanya, kita adalah objek daripada kasih Allah, ya, yang ada dalam Kristus Yesus.
kita ditantang untuk menjawab kasih Allah itu. Jangan kita diam-diam aja. Kita ditantang untuk menjawab kasih Allah itu. Kasih itu harus diperlihatkan di dalam tingkah laku, ya. Maka dikatakan di dalam Yohanes 15, 9 sampai 10 tadi bahwa memperlihatkan bahwasanya kasih itu bukan hanya sekedar perkataan aku mencintai kamu, aku mengasihimu, seperti seorang suami ya berkata pada istrinya aku mencintaimu. Tetapi tingkah lakunya tidak menunjukkan dia mengasihimu. Nah, demikian juga ya kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi Allah Bapa, maka dikatakan bahwa kita harus apa? Menuruti perintah-perintahnya. Ya. Seperti seorang anak dikatakan tolong dong anak belikan aku ini vitamin atau apa. Maka anak tersebut mengatakan, "Oh ya, mama ini sudah malam ini aku tidak bisa pergi." Ya. Aku sudah ngantuk mau tidur. Atau, "Nak, belikan aku obat batuk dong." "Oh, saya sudah mau ngantuk." Tapi begitu pacarnya datang langsung apa? "Oh, ini sudah jam 12 malam, ini pacarmu datang untuk minta tolong." "Oh, siapa ini?" "Oh, pacarmu datang." Akhirnya dia langsung pergi meskipun sudah jam 12 malam. Itulah kasih, saudara sekalian. Kasih itu adalah melakukan perintah. Melakukan perintah daripada Bapa. Seperti Yesus melakukan perintah Bapa. Ya, tinggal di dalam kasih-Nya. Demikian kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu adalah memperbaiki ataupun melindungi kita daripada yang jahat. Kasih daripada Tuhan itu memastikan kita dalam keadaan baik-baik saja. Seperti seorang orang tua yang melarang anaknya untuk keluar malam, untuk keluyuran, untuk suka sleep over, ya pergi ke rumah teman sampai 1 minggu berapa nggak mau pulang-pulang. Nah, orang tuanya memerintahkan orangnya pulang untuk melindungi anaknya, untuk tidak menjadi liar, untuk pergi sekolah, untuk mempunyai pendidikan, untuk menjamin masa depan yang baik, untuk melesing dia dan sebagainya. Tapi kalau anak itu, kalau dia nakal, dia melawan, itu tidak membuat kebaikan bagi dia, ya kan? Dia akan putus sekolah, masa depan dia menjadi berantakan, dia putus sekolah, ya kan? Kemudian anak-anak yang tidak mau mendengar, ya anak-anak remaja dan sebagainya, dia sembarangan bergaul. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan hamil di luar nikah dan sebagainya. Maka ini adalah suatu hal yang sangat complicated. Dan kalau Tuhan itu memastikan kita untuk keadaan baik-baik saja, maka Dia memberikan larangan kepada kita, memberikan 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai, ya. Dan Commandment juga memberikan kita firman Tuhan yang di dalam Alkitab ini yang begitu banyak. Tapi firman Tuhan ini dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa perintahnya itu tidak susah gitu, tidak sulit, karena Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukannya. Ya, kita harus taat. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak taat kepada perintah-perintahnya, maka kita berbohong. Maka kita masih hidup di dalam kegelapan dosa. Tetapi kalau kita mau, ya kita mengasihi Tuhan, kita tinggal di dalam kasih-Nya, ya, memelihara diri kita dalam kasih Allah. Dan selalu di dalam kasih Allah. Saya melihat ada pendeta kami, Pendeta Peter Wongso, ya, udah umur 93 atau 4. Dia adalah anak dari pendeta Metodis. Dia adalah dulu di saat dia sebagai rektor kehormatan, ya, rektor. Dan dia selalu bersukacita, dia selalu mengajarkan tentang Yohanes 3:16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia sampai sekarang umurnya panjang, umur 93 atau 94, masih sehat, ya, dan tinggalnya di Australia. Dan demikianlah saudara sekalian, kita tetap memelihara hidup kita di dalam kasih Allah, yaitu kita senantiasa menuruti perintah-perintahnya. Dan kadang kita sebagai orang Kristen kita masih bandel, ya. Udah diingati oleh firman Tuhan, kita masih juga melanggar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kecelakaan bagi kita sendiri. Yang terjadi adalah sesuatu yang tidak menggirangkan kita, ya, membuat kita tidak bersukacita. Nah, kadang kita berpikir firman Tuhan itu membuat kita menjadi berat, ya, menjadi sulit. Padahal firman Tuhan itu membuat kita bahagia, ya kan? Firman Tuhan itu dikatakan di dalam Mazmur 118 ayat 1
06 atau 7 dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti madu ya, lebih manis daripada madu. Dan Daud itu suka sekali melakukan perintah Tuhan. Ya kan, kita melihat Daud itu diberkati Tuhan. Daud itu dia seorang yang, sehingga Yesus lahir dari keturunan Daud. Jadi dikatakan dia the man after God, ya kan. Dia itu seorang yang memperkenankan Tuhan gitu. Sehingga dia pada masa remajanya dia mampu membunuh Goliat yang begitu tinggi besar, bukan? Karena dia takut pada Tuhan dan dia bersandar kepada Tuhan, bersandar pada kasih Tuhan. Sampai Saul pun rajanya itu takut semua, tapi hanya anak remaja daripada Daud ini yang berani itu menghadapi dengan Goliat yang tinggi raksasa besar, dengan memakai pakaian itu perisainya, memakai pedang yang begitu berat, pakai helm dan sebagainya, sepatunya. Tapi kita melihat Daud hanya memakai batu ya, batu dengan panah. Dia mencari batu, cuman pergi ke sungai, mempersiapkan diri cari batu yang kecil-kecil, lincip itu 5 biji batu. Lalu dia menyerang Goliat dengan apa? Dengan batu yang kecil itu saja, dengan bersandar pada Tuhan. Maka Goliat dipanah dan kena apa? Kena dahinya itu, dia masuk ke dalam otaknya, langsung dia rebah dan mati Goliat itu. Ya. Goliat itu mati, dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Daud yang masih remaja. Bukan dibunuh oleh orang yang tentara yang besar, bukan. Dan tentara yang besar tuh nggak ada apa-apanya, ya kan? Yang ada itu harusnya kita ada Tuhan ya yang besar. Yang Tuhan yang besar yang mengatasi semuanya, bukan Goliat yang besar itu ya, saudara sekalian. Maka kita melihat hanya dengan tangan hampa dia bisa membunuh Goliat. Karena apa? Dia memelihara dirinya di dalam kasih Allah, di dalam perintah Tuhan dan di dalam takut pada Tuhan. Kemudian yang keempat, saudara sekalian, dinasihati oleh Yudas, yaitu murid Tuhan Yesus. Ayat 21b dikatakan, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk yang hidup kekal. Menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yang menantikan rahmat ya, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita berjalan dengan apa? Dengan iman, bersandar kepada Tuhan untuk terus untuk apa? Mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dalam Filipi 2 ayat 12. Maka kesalahan harus dihindari ya. Setelah kita jatuh ke dalam dosa, kita harus bangkit kembali ya, bangkit lagi. Seperti apa? Seperti kartun ya, film kartun itu nggak mati-mati ya. Pas bilangku juga waktu kecil lihat film kartun, udah dibunuh, udah ditabrak nggak mati-mati, udah masuk lagi ke dalam lubang dia bangun lagi kalau mati-mati. Demikianlah kita orang Kristen, kalau kita jatuh kita tidak sampai tergeletak, kita bangun lagi ya kan. Dan kita berjalan dalam iman ya, kita harus menghindari kesalahan dengan rasa pengharapan yang tajam akan kedatangan kembali Tuhan. Dan kita menanti-nanti, kita mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita itu dengan antisipasi lah, dengan kita mempersiapkan diri ya, menghadapi kedatangan kembali Tuhan. Ketika rahmat-Nya yang sudah mulai dialami setiap hari, di mana kita mengalami anugerah Tuhan setiap hari, mengalami kemurahan Tuhan setiap hari. Ketika kita bangun tidur, kita sudah mulai mendapatkan anugerah Tuhan, yaitu dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Di dalam Ratapan 3, 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, tiap pagi. Besar kesetiaanmu, bersukacita akan kasih Allah yang dilimpahkan kepada kita dalam Kristus Yesus, dan kita terus berjalan menuju ke surga. Dikatakan ada sebuah lagu, aku sedang berjalan dengan Tuhanku, suka surga penuh di hatiku. Aku bergandengan tangan dengan Tuhanku, menuju sinar surga mulia yang kekal. Ya,
Dan akhirnya akan digenapi sewaktu karya penyelamatan itu diselesaikan. Di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 14 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi setelah kita diselamatkan, kita terus mengerjakan keselamatan kita sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk hidup yang kekal. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mari kita buka 2 Petrus pasalnya yang ke-3. Ya. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, Tuhan akan segera datang ya. Tuhan Yesus bilang kalau engkau mendengar deru perang, ya kan, ada dengar sekarang ada perang-perang ya kan. Dan juga ada banjir, ada bencana bumi, ada earthquake. Maka itu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Maka kita itu sebagai orang Kristen memang kita menanti ya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kapan ya, lama kali dari dulu bilang Tuhan Yesus akan datang, tapi kok nggak datang-datang, ya kan? Tapi kalau sudah genap waktunya, Tuhan Yesus itu akan datang kembali kedua kalinya. Tapi sebelumnya itu kita orang Kristen yang akan pergi ke sana duluan, atau Tuhan Yesus kemudian sebelum kita meninggal mati, Tuhan Yesus datang lagi menjemput kita. Atau kita sebelum Tuhan Yesus datang, kita sudah dipanggil Tuhan di surga, di Taman Firdaus. Nah, saudara sekalian, Tuhan akan segera datang. Ada sebuah lagu mengatakan, Tuhan datang, segera datang, haruslah kita sambut Dia. Pada pagi, siang atau malam, Tuhan kan segera datang. Jadi kita harus bersiap-siap pagi atau siang atau malam, Tuhan atau panggil kita akan Tuhan segera datang. Kita harus selalu mendapati kita tidak bercela pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Maka saudara sekalian, mari kita menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi pada siang hari ini antara kita mendengar firman Tuhan yang diingatkan oleh Yudas, Rasul Yudas, dikatakan bahwa supaya kita tetap berada dalam iman kita yang paling suci, yaitu dengan terus membaca Alkitab firman Tuhan dan tetap terus berada di dalam Kristus, dan juga kita tetap berdoa di dalam Roh Kudus, dan juga kita juga memelihara diri kita di dalam kasih Allah. Juga kita menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal dengan berjaga-jaga senantiasa dan berdoa, dengan hidup tetap menjaga kekudusan di dalam firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami dalam hati kami untuk kami hidup di dalam iman kami yang paling suci, untuk kami tetap murni di hadapan-Mu, untuk kami
tetap menjaga iman kami agar kami tidak menyimpang kanan ataupun kiri, tapi kami terus berjalan di dalam firman Tuhan, di dalam Engkau Tuhan Yesus, mengasihi-Mu, untuk tetap berada di dalam kasih-Mu Tuhan, dan juga untuk memelihara diri kami Tuhan, untuk menantikan senantiasa setiap hari untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa dalam surga, dan biarlah kami selalu berdoa dalam Roh Kudus yang menolong kami untuk memanggil Kau sebagai Bapa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak kami dengar keluar kanan dan telinga kanan dan keluar telinga kiri, tapi kami boleh mengaplikasinya firman Tuhan ini di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.